Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Mutiara Karima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal metode SAO. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode SAO, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penulis Adas Galis Anto, Hindayati Mustafidah, Aman Suyadi. Tahun terbit 4 November 2015. Pengumpulan data yang pertama yaitu dengan cara wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu Bapak Aman Suyadi, untuk mengetahui proses yang ada dalam penilaian kinerja karyawan di universitas. Yang kedua itu ada dokumentasi. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kedua kepada Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah, yaitu Bapak Aman Suyadi, untuk mengetahui proses yang ada dalam penilaian kinerja karyawan di Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada juga itu pengembangan sistemnya. Pengembangan sistem diawali dengan perancangan dengan menyusun alur berjalannya sistem, kebutuhan hardware dan software. Perancangan sistem digambarkan menggunakan flowchart. Flowchart sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan dapat dilihat pada gambar berikut. Dari flowchart tersebut dijelaskan alur proses penilaian kinerja karyawan di universitas. Terdapat 5 kriteria dan bobot yang telah ditentukan oleh LPM. Adapun kriteria pada bobot dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel bobot setiap kriterianya ada penilaian umum, tingkat kehadiran, tingkat pendidikan, pengembangan diri, unsur penunjang. Proses menentukan matriks kriteria dilakukan dengan cara memasukkan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian ada juga proses normalisasi matriks dilakukan dengan menghitung nilai alternatif AI pada atribut CJ. Pada atribut yang berupa keuntungan, maka nilai XIJ dari setiap kolom dibagi dengan nilai XIJ max pada setiap kolom. Apabila nilai atribut berupa biaya, maka nilai minimal dibagi dengan nilai dari setiap kolom. Normalisasi matriks ditunjukkan pada tabel berikut. Setelah matriks ternormalisasi, proses selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap kriteria dengan cara menjumlah hasil dari perkalian antara matriks ternormalisasi dengan nilai bobot yang menghasilkan nilai preferensi dari setiap alternatif. Bisa kita lihat itu ada desain atau perancangan sistemnya. Jurnal selanjutnya yaitu pengembangan model evaluasi STEK berbasis aneka Trihita karena dengan pengalkulasian SAO dalam penentuan aspek-aspek prioritas perbaikan mutu belajar dan karakter siswa. Penulisnya itu Dewa GD Hendra Divayana. Tahun terbit 2 Agustus 2020. Penelitian ini dilaksanakan sampai 3 tahun menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan desain model Bock-Engel mengacu pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang. Bisa kita lihat yaitu hasil penelitian ini dianalisis secara akurat menggunakan suatu teknik analisis yang sering disebut dengan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan perhitungan deskriptif presentasi untuk mendapatkan hasil presentasi penilaian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian atau penafsiran terhadap hasil uji coba model evaluasi yang dikembangkan. Untuk memudahkan dalam memaknai dan melakukan pengembalian suatu keputusan pada sistem keakuratan
dan efektivitas tercapainya suatu rancangan model evaluasi yang tepat setelah dilakukannya pengujian oleh pakar. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ini rancangan modelnya, dan ini uji coba rancangan model evaluasi. Tabel ketiga ada saran pakar terhadap perancangan model evaluasi. Tabel selanjutnya ada juga tentang data simulasi perhitungan metode SAW. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan penentuan jenis tanah yang sesuai untuk tanaman pangan menggunakan metode SAW. Penulisnya yaitu ada Nurdin, Fazlar Fahrozi, Mutamimul Ula, Mutmainah. Tahun terbitnya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2019. Metode SAW juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot setiap atribut. Langkah pertama yaitu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengembalian keputusan, yaitu CI. Kemudian yang kedua menentukan rating kecocokan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Kemudian juga membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian normalisasi matriks berdasarkan persamaan disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir didapat dari proses rankingan yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar sebagai alternatif terbaik AI untuk dijadikan solusi. Untuk melakukan normalisasi adalah sebagai berikut dengan rumus itu, di mana RIG adalah rating kinerja normalisasi dari alternatif AI pada atribut JJ, I sama dengan 1, 2, dan selanjutnya M, dan J sama dengan 1, 2, N. Dinilai preferensi untuk setiap alternatif atau FI mengikuti persamaan FI sama dengan sigma N J sama dengan 1 WJ R IJ. Kemudian ada juga penentuan kriterianya. C1 kesuburan tanah, C2 unsur hara tanah, C3 kelembapan tanah, C4 tekstur tanah, C5 ketebalan gambut tanah, C6 reaksi pH tanah, C7 dryness tanah. Kriteria C1 sampai C7 merupakan kriteria benefit atau keuntungan, semakin besar nilainya semakin banyak. Kriteria C4 dan C6 adalah kriteria cost atau biaya. Semakin kecil nilainya semakin baik. Hal ini berlaku untuk pembobotan metode SAW. Alternatif yang digunakan adalah jenis tanah aluvial, andosol, entisol, grumosol, dan humus. Nilai masing-masing kriteria bisa kita lihat pada tabel, dan nilai pembobotannya ada sangat rendah, cukup tinggi, sangat tinggi. Nilai pembobotan kesuburan tanah bisa dilihat pada tabel, dan ada nilai bobot kelembapan tanah, nilai pembobotan gambut tanah, nilai pembobotan pH tanah. Dan ini ada implementasi sistemnya, itu nilai perankingan metode SAW. Jadi yang akan terpilih adalah andosol dengan hasil 0,824286 dengan ranking pertama. Dan ini tampilan menu utamanya. Kemudian lanjut lagi yaitu judulnya sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa bidik misi di Poliban dengan metode SAW berbasis web.
Penulisnya yaitu Reza Fauzan, Yoni Indrasari, Noni Mutia. Tahun terbit 2 Desember 2017. Proses pertama adalah admin memasukkan data mahasiswa pendaftar dan masuk ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian admin memasukkan data kriteria acuan dan masuk ke dalam tabel kriteria. Kabak akademik memasukkan nilai bobot kriteria dan masuk ke dalam tabel bobot. Proses kedua adalah proses perhitungan normalisasi yang datanya didapat dari tabel mahasiswa, tabel kriteria, dan tabel bobot. Dan hasil dari proses ini masuk ke dalam tabel normalisasi. Proses yang ketiga adalah proses perhitungan hasil. Data didapat dari tabel normalisasi dan hasil perhitungan masuk ke dalam tabel perhitungan. Proses keempat adalah perankingan. Data didapat dari tabel perhitungan dan selanjutnya dirankingkan untuk dilanjutkan kepada admin dan kabak akademik. Kemudian ada juga ini keterangan dari kriterianya dan nilai kecocokan kriterianya. Ini lanjut perbandingan metode SAO dan TOPSES pada kasus UMKM penulis Muh Ali Yazid Mode. Tahun terbit Agustus 2016. Metode SAO sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Pada konsep metode SAO adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAO membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Bisa dilihat pada gambar. Jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, jika C adalah atribut biaya kos. Kemudian penyelesaian dengan metode SAO. Pada penyelesaian metode SAO, normalisasi dilakukan pada matriks X menjadi matriks R yang diilustrasikan sebagai tabel 3. Bisa kita lihat yaitu HI, nilai di setiap kriterianya. Normalisasi pada tabel 3 dilakukan dengan cara nilai maksimal. Nilai maksimal tersebut dijadikan sebagai pembagi dari semua nilai pada kriteria yang sama. Begitupun bila alternatifnya adalah biaya atau nilai minimum, maka nilai tersebut menjadi pembagi pada kriteria yang sama, sehingga nilai preferensi setiap alternatif sesuai ilustrasi tabel 4. Baik, sekian saja analisis jurnal dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.